Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibatul Khairiyah, NIM 60120020 dari kelas AB2. Di sini saya akan menyampaikan kultum tentang Qisas. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Indahnya hukum Qisas. Semua syariat Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya Qisas, hudud dan jihad fisabilillah adalah keindahan dan bukti kebesaran Allah sebagai zat yang maha sempurna. Dari sisi manapun syariat Islam dipandang, orang yang berakal pasti akan memahami keindahannya, sebagaimana ia mengagumi kesempurnaan dan keindahan penciptaan alam semesta. Sebagian orang akan mengatakan hukum pidana Islam, seperti qisas, ranjam, potong tangan, atau hukum pidana lainnya memberatkan. Benar sekali. Sebab dalam sistem hukum apapun pasti ada ketentuan pemberian sanksi hukum maksimal atau hukuman terberat. Tujuannya akan memberikan efek jera bagi pelaku. Namun demikian, perlu digarisbawahi terdapat syarat-syarat ketat yang harus benar-benar dipenuhi sebelum menjatuhkan sanksi pidana terberat tersebut. Jika benar-benar memenuhi seluruh persyaratan, sebagaimana ketentuan Al-Quran dan Sunnah, barulah sanksi pidana dapat dilaksanakan. Namun jika tidak cukup bukti, maka sanksi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hubungan antara qisas dan jinayat adalah hubungan sebab akibat. Perbuatan jinayah atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang akan mengakibatkannya dijatuhkan hukum qisas. Contohnya, orang yang membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, maka dia telah melakukan tindakan jinayah. Oleh karena itu, sebagai hukuman dia bisa dijatuhi hukuman qisas, yaitu dibunuh hingga mati. Hubungan antara qisas dan hudud adalah bahwa keduanya sama-sama merupakan bentuk hukuman atas perbuatan jinayah tadi. Namun perbedaan antara keduanya yaitu bahwa qisas merupakan hukuman atas dilanggarnya hak manusia atau hak orang lain. Sedangkan hudud secara umum adalah hukuman atas dilanggarnya hak Allah Subhanahu wa taala. Contoh qisas adalah dipotongnya tangan pelaku kejahatan akibat dia telah memotong tangan orang lain. Sedangkan contoh hudud adalah dipotongnya tangan seseorang pencuri yang memenuhi syarat pencurian. Qisas dalam sorotan musuh Allah Subhanahu wa taala. Qisas, hukum had dan jihad fisabilillah seringkali dipakai oleh kaum musuh-musuh Allah untuk menyudutkan Islam. Karena mereka menggambarkan Islam sebagai agama yang sadis, kasar, atau tidak berperi kemanusiaan. Hal tersebut membuat orang-orang yang lemah iman mengatakan bahwa Islam adalah agama yang kejam, atau setidaknya mengatakan bahwa hukum qisas dan hukum had tidak lagi relevan di masa ini. Secara istilah, qisas adalah membalas pelaku kejahatan seperti perbuatannya. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45. Dan kami telah tetapkan perbedaan mereka di dalamnya Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Di antara bukti keimanan kita terhadap Allah, kita meyakini bahwa semua hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan maslahat, kebaikan di dunia dan di akhirat, serta diliputi hikmah yang sangat sempurna. Termasuk qisas. Syariat ini penuh dengan hikmah. Sebagian kecilnya diketahui oleh manusia dan banyak yang menjadi rahasia.
Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah-hikmah tersebut, yang pertama, dengan ditegakkannya qisas, masyarakat akan terjaga dari kejahatan. Karena hukuman ini mencegah setiap orang yang akan berbuat zalim. Dengan demikian, terjagalah kehidupan manusia dari pembunuhan. Allah juga menyebutkan hikmah ini dalam firman-Nya, walakum fil qisasi hayawatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Hikmah yang kedua, yaitu dengan qisas tegaklah keadilan. Jadi apabila adanya qisas ini, maka keadilan akan berdiri dengan tegak. Dan orang-orang yang dizolimi akan tertolong dengan memberikan kemudahan bagi wali korban untuk membalas kepada pelaku sebagaimana yang diperlakukan terhadap korban. Hikmah yang selanjutnya, qisas adalah kebaikan bagi pelaku kejahatan yang dengan ditegaknya qisas atas dirinya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukuman tersebut sebagai penghapus dosa, sehingga di akhirat tidak lagi dituntut. Tentu saja jika dia seorang muslim. Seperti dalam hadis Huzaimah bin Sabir radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, man asoba dzamba akima alaihi dzanuli atun dalika dzambi fahuwa kafarotah. Barang siapa melakukan dosa yang telah ditegakkannya had atas doa tersebut, itu menjadi penebus baginya. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Hikmah selanjutnya yaitu terwujudnya kemakmuran dan berkah bagi negeri yang menegakkan qisas atau hudud. Hukum Islam tidak memandang status sosial. Hukum qisas dan had sangat indah, akan dipenuhi maslahat. Semakin tampak keindahannya dengan keadilan hukum Islam. Islam tidak membeda-bedakan penegakan hukum ini, apakah diterapkan pada bangsawan atau orang biasa. Hukuman Allah Subhanahu wa taala berlaku atas seluruh umat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.